bakal apa? Mereka udah predik kalau ini bakal ke arah Yves berarti. Oke, kalau gitu apakah sesuai prediksi para caster atau tidak? Karena kita bakal langsung aja ke Land of Dawn untuk melihat baku hantam. Karena Onyx berada di posisi tertinggal 1 poin, Nevin. Tertinggal satu poin. Tapi balik lagi untuk game yang pertama itu sengit banget bisa dibilang. Apalagi mereka harusnya udah belajar gak boleh ada mistakes seperti tadi di game yang kedua. Kalau misalnya Geek pengen mendapatkan kemenangan bersih. Tapi kita gak tahu Geek sepengen apa, pengen seusaha apa. Dan juga Onyx bagaimana usaha mereka untuk dapetin game kali ini dengan laning yang sudah terlihat pastinya Yura di bagian tengah. Tapi Vian juga udah mulai memberikan bantuan ke arah seorang Renesmee. Karena kita tahu sendiri Popol dan Kupah di early-nya ini bakal cukup ngerepotin banget menghadapi Clean apalagi. Meskipun emang beberapa orang bilang ini Clean bisa nge-trap ke arah Popol Kupah. Ya. Tapi aku personally Popol Kupah ngegigit Clean itu easy kill banget. Yes, dan satu lagi kalau menurut gue. Oke, Ya. memang dari based on kertas ya. Ya. Ini mungkin Popol dan Kupa itu lebih utuh dibandingkan seorang Clean. Uh-uh. Tapi nanti kalau Clean-nya udah jadi, kita anggap di sama-sama di mid to the late game. Yes. Ini Kupanya bisa ditumbangin. Betul. Aku tuh mungkin jarang orang tapi lihat ternyata di arah bottom lane first blood. Baru sedikit berbicara tapi ternyata ada first blood di depan sana. Di arah bottom lane kaget kita tiba-tiba ya. Iya. Nggak, aku gini loh. Karena gini. Terkadang orang langsung fokus ke arah Popol. Kupanya aja tumbangin. Popol Bener. tanpa Kupa gak bisa ngapa-ngapain. Bener. Gak bisa ngapa-ngapain tapi ternyata di depan sana Nevin langsung ada Vian yang bakal coba ditumbangin. Dan bahkan kita lihat di sini ternyata gak berhasil Nevin. Ya cuma inisiasi doang, tapi tetap dari Geek dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena ada banyak banget pemain Onyx di sekitar area tersebut membuat Renesmee juga nggak bisa ngedapetin platingan. Meanwhile, Popol Kupanya menurut aku ini dia bakal difokusin ke arah turret. Kalau misalnya dapet platingan di area atas bakal langsung tuker ke bagian bawah dan yang ngebuat dia harus lebih unggul duluan dibandingkan si Clean-nya ini. Oke, tapi nampaknya di arah Turtle diamankan terlebih dahulu oleh para pemain dari tim Geek Farm yang standby on position Vimorno. Bakal coba retribution. Diamankan dengan satu buah sword enhance yang sangat tepat dari seorang Vimorno. Sangat tepat di posisi seperti tadi yang harusnya dimenangkan oleh tim Geek Farm ya. Tapi itu semua hanya sebuah ilusi belaka. Iya. Ilusi belaka. Tapi levelnya udah agak ada sedikit perbedaan. Apalagi kalau kita ngomongin retribution. Itu level 5 udah pasti secure banget di menit yang kedua. Tapi buat sekarang permasalahannya bukan di situ. Tapi Vian yang belum dapetin level yang keempat. Karena Turtle begitu penting bagi para roamer untuk dia dapetin level yang keempat. Yes. Bener, apalagi kalau kita ngomongin ultimate dari seorang Ruby ya, Emma Vendetta ini bakal ngebantu banget sebenarnya untuk ngezoning out ketika ada perebutan objektif. Yes, bener lihat tadi udah digrogotin sedikit demi sedikit ya. Emang Setengah itu tugas dong. seorang Kupa. Emang itu Be, tugas seorang Kupa. Iya, tugasnya benar-benar ngabisin setengah ya kan. Dan buat sekarang ini dia ada sebuah informasi baru bahwa Hyperblend. Ini aku barusan kemarin cobain. Iya. Itu nyebelin banget. Itu Seru ya. Aku pakai Chow. Terus ability ultinya apa? tambahannya itu Ultimate Gusion. Ya, jadi 2 kali tendang. 2 kali tendang. 2 kali tendang. Dan bayangkan lihat udah mulai digigit. Initiate Python Kupa. Belum ada yang mau untuk memasakkan keributan. Tadi yang sangat saya suka adalah di mana jungle-nya ini juga bisa unggul loh tikus. Siapa bilang jangan harus membuka. Tapi Vian bakal coba ditumbangin. Begitu saja langsung ada reward manipulation. I'm offended. Dan bahkan Exorcist kami. Nominal Blast berhasil mendapatkan seorang Aboy. Tapi ternyata bukan itu target utamanya Exort. Dan Aboy still survive. Vimorno terlalu sakit. Dan tidak ada heavy left punch. Tidak ada satu buah absorb damage untuk melindungi dia. Karena terlalu sakit dan terlalu slow. Ini dimiliki oleh seorang Vimorno dengan emblem penetration fullnya. Oh ini tapi yang menarik adalah bagaimana emblem milik Exort itu sendiri. Karena dia lebih memilih kepada high and dry. Dan itu engage ke arah belakang. Aku ngerti banget nih apa yang ingin dimainkan sama Geek Farm. Geek Farm bener-bener mau lock ke arah Yura. Dan ini adalah tugas dari Moon. Moon harus cover Yuranya agar Yura tidak bisa di backstep. Karena ini bakal bahaya kalau seandainya. Nah itu dia tuh, high and dry-nya nyala. Itu sakit banget loh jabnya. Oke, tapi lihat di belakang sana, Chain telah dikeluarkan. Platingan yang sangat maksimal menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Geek Farm, mereka harus lebih concern lagi terhadap platingan yang dimiliki dari Moon. Moon, ini mungkin tidak terlalu terdeteksi dengan cukup banyak. Tapi lihat tiba-tiba ada satu buah enhance dan bahkan flicker. Masih bisa menyelamatkan pergerakan dari seorang Renesmee. Vian, tapi mau lebih. I'm offended tapi lihat side-nya. Side-nya, enhance side-nya terlalu sakit. Tidak ada Vian. Bahkan Renesmee udah gak punya flicker. Ini merelakan dirinya. Tapi ternyata tidak mau tinggal diam. Mencoba dapetin Kupa. Enhance sword-nya. Vimorno sakit banget nih. Bener-bener kalau menurut aku pribadi nih. Hero power nih. Hero power banget. Kelihatan Be. Iya. Bagaimana fluennya ya. Ya kayak yang sering aku bawa aja.
Julian jadi jungle, dijadiin build tank aja, itu slide-nya emang sesakit itu. Apalagi yang tipikal kayak Vimornov udah ngamanin penetration, magic powernya dia full juga damage bertambah, full damage juga kayaknya yang bakal dia buat. Ini asal Vimornovnya dapat posisi dan dia bisa manuver secara sempurna untuk dari sword, side dan juga chainnya, ini bakal jadi malapetaka nih. Onyx punya banyak combo berarti, dia bisa ngamanin Luminant Blast, dia bisa ngamanin Reward Manipulation dan jangan lupakan juga Enhanced Chain. Yang Dan begitu heavy luas. spin. Heavy spin juga. Nah, jangan lupa juga meskipun belum terlalu terlihat ya untuk heavy spinnya karena memang dari Coffee Guy sendiri dia berada di laning untuk saat ini dan lihat untuk turtle-nya gak butuh kontes yang terlalu banyak, bahkan dari Gig juga gak mau kontes sama sekali menjadi free turtle untuk Onyx Prodigy. Oke, tapi kalau bisa aku lihat sih ini adalah posisi seperti di game yang pertama. Onyx mendapatkan keuntungan dengan cukup banyak, apalagi kita tahu dengan adanya seorang Popolent Kupa dari seorang bunda punya Blade of Despair. Kanan baru kaya punya banget. expert. Ini kaya banget, tapi Iya, problemnya iya. satu, jangan sampai mereka termakan seperti tadi lagi. Nah, masalah utamanya termakan. Masalah utamanya ini juga karena Moon. Moon ini bobol Kupa, dia begitu powerful sekali untuk team fight. Jadi agak-agak sedikit PR bagi Geek Farm Junior mau ngincer ke arah belakang. Ya. Kecuali fight 5 lawan 5, Adamnya dapat ke arah belakang, dapat Yura atau Moon, mungkin akan ada skema yang berbeda. Ya betul, kalau Adam berhasil ke arah belakang, dia dapatin beberapa dan bahkan gak usah deh, dia nge-cancel aja. Nge-cancel real manipulation itu udah bagus banget. Udah untung itu banget udah sih. untung banget. Soft skill, walaupun Adam abis itu dia gak bisa kemana-mana lagi, tapi at least udah gak ada sebuah kotak catur yang berbahaya. Tapi lihat di belakang sana Adam mencoba untuk membawa game ini lebih dalam lagi karena dengan magical damage yang dimiliki dia mungkin akan lebih sakit nanti ke arah late gamenya. Problemnya satu, apakah mereka bisa bawa ke arah late game, Nevin? Nah itu yang bakal jadi tanda tanya karena kalau kita ngomongin late game nih Geek punya power yang besar banget ya. Mungkin dari Onyx itulah salah satu alasan mereka ngebawa Popol Kupa kali ini. Mereka pengen coba untuk ngedapetin turret demi turretnya supaya gak di hold terlalu lama. Dan ya sebenarnya sejauh ini Adam bakal jadi bahaya ketika Real Manipulation di cancel. Riz juga gak bisa ngeluarin 16 dan juga Coffee Guy pastinya. Ini yang harus mereka waspadai sementara Moon masih fokus di area landingnya karena sebentar lagi juga objektif baru akan segera muncul di dalam Land of Dawn. Alright, satu hal lagi yang harus diperhatikan di sini adalah di mana dari pergerakan Moon ini sangatlah bebas. Jangan sampai dia terperangkap di sisi dari tim Onyx. Mereka punya Coffee Guy. Coffee Guy ini harus dimanfaatkan dengan cukup baik. Jangan sampai Coffee Guy ini dia yang bisa ditumbangkan dengan cepat. Karena aku lihat Vimornov full damage. Dia udah punya Shadow Twin Blade. Dia pasti bisa nge-pick off siapapun dengan satu instant point kill saja. Tapi lihat di belakang sana, Emo Vendor telah dikeluarkan. Informasi telah diberikan. Coffee Guy masih menyimpan satu buah heavy spin. Dan bahkan ini informasi yang sangat baik. Adam is coming menuju para pemain dari tim Onyx Esports. Belum ada Daze. Oke, coba dipaksa. Udah digigit begitu saja. Adam terdeteksi dan retribution-nya gagal. Tapi bahkan lihat di sini mereka berhasil mendapatkan 2 Aboy double kill. Oke, 4 triple kill. Tapi nampaknya tak ada yang bisa didapatkan lagi. Riz masih mau lebih membuka semua vision yang diberikan. Dan seperti kata Profesor KB Nevin, tidak ada dash. Tidak ada dash. Ini Tidak ada ngebuat pergerakan dari Popeyes Adam itu nggak bisa terlalu maksimal pergerakannya. Meskipun kali ini juga udah mulai memberikan beberapa lompatan dengan Diamond Force-nya ke arah Vimornov dan juga Riz. Tapi pada akhirnya harus ditumbangkan juga. Keuntungan sebenarnya ada di tangan Onyx ya. Dengan turtle yang dicuri oleh Aboy. Tapi 3 eliminasi tambah outer turret di bagian bottom lane. One-sided kalau aku bilang di game kali ini. Dimana sampai menit 8 ini one-sided banget sih, Be. Ini bener-bener kayak Popolnya menjalankan tugas dengan baik. Lihat atas top bottomnya. Dia goldnya juga berbeda 4.000. 4 point kill, Bahkan weapon master. Coffee Guy-nya juga nggak mau gunain heavy spin untuk ketika di dalam keadaan darurat. Tandanya Coffee Guy-nya percaya. Dia nggak harus untuk keadaan darurat. Dia bisa menjadi initiate. Iya, apalagi kalau misalkan kita ngelihat bagaimana Vian ya yang secara dari tadi dia memaksakan untuk melakukan I'm offended. Mau nggak mau berarti nanti ketika di zoning oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, mereka nggak punya source skill yang sepadan, mereka nggak punya source skill yang cukup. Nah ini baru lihat, langsung initiate dilakukan. Langsung ada Medan Blast dari Reward Manipulation. Semua combo combronya masuk dan itu dia yang ditakutkan. Kenapa Profesor KB tadi bilang Digi? Itu alasan utamanya. Terlalu banyak crowd control, terlalu banyak war setup yang diberikan oleh para pemain dari tim Onyx yang bahkan dari tim Geek Farm sendiri nggak bisa mengatasi itu. Iya, dan kalau tidak ada Digi. Yang mereka incar adalah Aboy. Saya sih Leon kehilangan beberapa stack dengan 2 kali kematian itu udah bakal ngerugi banget. Dan Popol Kupa kali ini bakal fokus ke area mid outer turret. Kalau mid outernya juga berhasil dihilangkan, Geek mereka mungkin harus merubah segi permainan mereka sedikit. Setuju. Mencoba untuk Adamnya bisa ngedapetinnya ke arah dash. Dan kalau bisa jangan team fight sih. Kita udah ngeliat kombonya ngeri banget. Enhanced Chain dilempar, Reload Manipulation. So pick off kayaknya better untuk Geek Fam. Masalahnya nggak ada yang bisa di pick off, itu aja.
kayak rata-rata bakal ada covernya sama lain. Dan Adam mulai sekarang bakal langsung mencoba untuk masukin tim fight-nya. Oke, ini dia kita udah melihat Kupanya berhasil ditarik mundur, tapi risknya harus tumbang. Masih ada Heavy Spin yang akan dikeluarkan oleh Coffee Game, mencoba untuk memberikan zoning out, tapi Moon pada akhirnya juga mendapatkan satu eliminasi ke arah seorang Vian. Bahkan real world manipulation mengincar ke bagian belakang Vmornov yang dipukul-pukulin habisan oleh seorang Exort. Ternyata menjadi satu pertukaran yang bisa dibilang cukup worth it, meskipun 3 menghadapi 2, tapi Gig lagi membutuhkan hal tersebut. Dia butuh supaya Vmornovnya hilang dulu yang penting. Itu namanya benar-benar menumbalkan source kill semuanya hanya untuk men-trade kill. Dan ini yang dilakukan oleh Geek Farm Junior udah sangat bijak sekali. Mereka yang hitungannya ketinggalan gold kelimpungan juga untuk melakukan setup. Sekarang mereka cuma berbanding 3.000 gold saja. Tinggal gimana cara untuk menangkap Vmornov kedua kalinya. Ketika nanti Exort benar-benar engage langsung ke arah Vmornovnya. Karena tadi Renesmee itu yang menjadi korban jiwanya. Sementara kita tahu Renesmee dibutuhkan untuk team fight. Renesmee benar-benar penting di dalam team fight kali ini. Ditambah kalau misalnya kita menengok dari Aboy, cuma dia loh yang tadi bertahan hidup. Dan pemegang retributionnya Exort. Betul, Renesmee dan juga Aboy ini 2 hero yang benar-benar harus dijagain dari bagian belakang. Dan sebisa mungkin Vian di bagian depan dia harus lebih tanky sejauh ini. Dengan 3 death yang udah dia alamin, bukan jadi hal yang bagus pastinya. Dan Onyx Prodigy, mereka harusnya udah mulai sadar, udah mulai aware akan perebutan objektif yang akan segera dibuat oleh Geek Fam. Cukup berbahaya nampaknya kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk melakukan setup kembali. Tapi nampaknya Little Wanderer yang sangat penting sudah ditutup. Tidak ada mata-mata di dalam sebuah air. Membuat Geek Farm kali ini buta. Akankah dia coba untuk masuk atau tidak? Ingat, jangan lupakan. Crowd controlnya cukup banyak. Mereka tidak masuk secara bersamaan. Coba dipasar kembali. Vian mencari ke arah belakang. Coffee Guy, Heavy Spin masih dapatkan dan bahkan kali ini masih dapat ke satu boy kill. Vian ada masih mau lebih ke arah belakang dan Romunnya berbahaya. Tak terkena satu buah Demonic Force. Satu buah ada bekas dan one Betty Pack menutup pergerakan dari seorang Lolita, Nevin. Ditampar di depan muka kali ini menjadi satu eliminasi tambahan pastinya. Tapi Adam cukup tertahan pergerakan kali ini. Tapi fokus mereka memang adanya di area Lord. Dan ketika Lordnya berhasil didapetin, harusnya Geek bisa menyamakan kondisi yang udah kalah dari awal. Cuma masalahnya ada sedikit offset yang dilakukan oleh seorang Adam, dimana dia harus tumbangkan juga oleh Yura dan juga Vmornov yang memang bermain-main di area semak-semak. No problem, Adam down, no problem. Karena dia berhasil membuat buying time terhadap para pemain dari tim Geek Farm untuk mendapatkan Lord. Sangat banyak bergerak. Dan ini Yuranya. Nah itu dia, Yuranya udah selesai dengan Ice Queen One. Combo dingin, dicampur combo panas. Panas jadi dingin. anjang-anjangan. Tapi masalah utamanya, ini Yura kalau nongol lagi dalam team fight kayak tadi, bayangkan Riz aja tumbang, apalagi Yura. Yes, bener banget. Dia tapi cancellationnya banyak banget soalnya. Tapi Profesor, untuk yang mereka memiliki high ground defensive yang cukup kuat, setuju. Mereka punya seorang Moon, mereka punya juga satu buah Yura. Tapi di sisi sebaliknya, Lord telah bergerak ke arah mid lane, menarik Ammo Fender Vian. Informasi telah diberikan, tapi lihat Petty Pack ya. Satu ini terakhir, masih ada satu buah Golden Bulwark tetapi terperangkap di cancel. Vian, what a play from Vian. Oh, itu bagus banget. Kenapa? Kalau tadi Vian gak ultimate, Vian gak pakai satu buah flicker, itu mungkin udah banyak 3 orang tumbang dari Geek Farm. Aboy bahkan mungkin yang terancam. Wah, ini tapi masih ada satu kelanjutan yang terjadi. Coffee Guy harus bisa koneksi sama Vian, membuat Vian hilang. Gak ada yang mau Vended untuk beberapa waktu depan. Dan Vmornov flankingnya begitu bagus sebagai seorang Julian. 2 eliminasi, bahkan 3 eliminasi dengan double kill. Renesmee mencoba melarikan diri tapi gak boleh pulang sama sekali. Ada mencoba untuk melakukan lompatan-lompatan kecilnya dengan Demonic Force-nya. Dan ini menjadi satu eliminasi tambah triple kill untuk Vmornov. Wipe out! Ini bisa bencana, ini bisa ditabrak. Strike Puska, oh my god, ada Popol masalahnya Nevin, masalah utamanya itu. Tapi untungnya, lihat, mereka masih coba untuk ada seorang Vian. Vian gak boleh down, oh my god, ini berbahaya. Fokus ke arah base-nya, gak boleh apa-apa terjadi. Python Kupa, dan bahkan lihat Onyx, One Strike Push, it's real. Wipe out dan 1 strike push dari Onyx